Perempuan Surabaya terkoneksi karena bangkit sudah, maju sudah, Oke. tumbuh sudah, Oke. terkoneksi yang belum. Simple itu bahasa laki-laki, Pak. Kalau bahasa perempuan itu namanya hack. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Singkong dan Kopi, kita bersua kembali hari ini. Hari yang cukup cerah, dan hari ini ada sesuatu yang hadir yang luar biasa. Sebuah mentari wanita yang hebat di Surabaya. Saya kenalkan Bu Hendro. Melihatnya ke sini nih. Oh kameranya ya di sini. baik, mohon maaf, biasa kita ketemunya sama radio nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya. Halo. Siap. Sahabat Singkong dan Kopi, beliau ini super sibuk, dan memang bukan superwoman, tapi super sibuk, sehingga mulai jam 6 pagi harus sampai jam 6 sore kan begitu. Kita bicara karena beliau adalah ketua gabungan daripada organisasi wanita Surabaya. Ya. Begitu ya. Ini kumpulan ibu-ibu ini ya. Jadi kalau gabungan organisasi wanita itu yang menjadi anggota adalah organisasi. Jadi kita mengumpulkan organisasi, dan kalau ketuanya itu bukan sebutannya itu sebenarnya ketua, tapi kalau GOW itu adalah koordinator tertinggi, karena di dalam organisasi itu ada Bayangkari, ada Persit Kartika Chandra Kirana, betul. kan termasuk organisasi besar, ada Ikatan Istri Dokter, dan nggak mungkin dong saya itu mengetahui atau mengetuai itu kan, nggak tahu semua tentang organisasi itu secara detail, dan saya bukan ketua mereka. Saya adalah organisator tertinggi, termasuk juga di kalangan santri kita, dari kalangan Nahdien, Muslimat juga masuk ya, Muslimat masuk, Aisyah masuk, oh gitu ya, luar biasa. Jadi ini memang Mbak Yu saya, Mbak Lili Fadilah ada di sana ya. Oh gitu ya. Sebentar Bu Hendro ya, kalau melihat Surabaya dan organisasi yang sudah panjenengan komandoi ini arahnya kemana sih? Sebenarnya gini ya, kalau Surabaya itu kita ini etalase. Jadi apa yang mau kita cari di Surabaya itu semuanya ada. Perempuan yang pintar, perempuan yang hebat, perempuan yang lucu sekalipun, yang ludrukan, kemudian perempuan yang punya potensi terbaik dari potensi semua perempuan. Itu ada talenta digital, talenta sinema, talenta apapun tuh ada di kota Surabaya. Termasuk yang wanita-wanita yang menggemaskan juga? Oh banyak. Kribo juga ada. Oke, lanjut. Luar biasa ya Surabaya etalase, dan mereka punya potensi masing-masing karena setiap perempuan adalah indah, dan mereka itu custom gitu kan. Jadi satu sama lain tuh beda banget gitu kan. Jadi ada misalnya dua Dharma Wanita, nggak mungkin Dharma Wanita yang satu sama dengan Dharma Wanita yang lain. Nah mereka itu saling memberikan ide, dan mereka cocok untuk berkolaborasi untuk sebuah akselerasi perempuan yang lebih tinggi. Nah itu Surabaya. Bu Hendro, memanage sebuah organisasi, katakanlah begitu ya, gabungan daripada organisasi wanita sekota Surabaya. Ya. Ini ada macam-macam karakter. Ya. Ada macam-macam dari berangkat daripada latar belakang beda. Dan apalagi budaya. Kalau istrinya polisi gitu kan. Gitu ya, macam-macam. Jadi mereka kan siap 86. Ya, 86. Terus istrinya tentara, mereka juga kan terinfluence dengan kondisinya. Nah, ini ada seninya dong. Gimana caranya harus mengkoordinir beliau-beliau nih? Ya, kita selalu fokus pada kelebihan masing-masing, dan kita saling mensiasati kekurangan. Kalau di kalangan militer biasanya mereka kan punya arah yang satu komando ya. Jadi Ibu Kapolrestabes ataupun Ibu Danrem semisal mereka bisa mengerahkan. Ibu Dandim juga? Ibu Dandim masuk ke Korem. Jadi yang menjadi anggota kita itu Korem. Nah di bawahnya itu kan ada istri Dandim. Nah biasanya istri Dandim itu yang 030, 31, 32, 33 itu mewakili Ibu Komandan Korem. Nah itu kan mereka bagus banget, mereka satu komando. Jadi kalau kita punya kegiatan besar yang sifatnya itu satu komando, maka yang kita kerahkan adalah istri Bayangkari dan Bayangkari atau istri Polri dan istri tentara. Di suatu hari kita pernah membuat sebuah seminar tentang bahwa langit itu tidak selalu biru. Jadi
Langit itu tidak selalu puitis biru, sekali tetapi ini. perempuan itu harus bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, waktu itu pembicaranya adalah Bu Ane Avanti dan kegiatannya dilakukan di gedung Balai Prajurit punyanya Persit. Nah, begitu komando karena waktunya nggak banyak, kalau saya harus mengerahkan perempuan-perempuan yang belum tentu hari itu bisa hadir, saya bilang aja sama Bu Danrem. Bu Danrem bilang sama ke Bu Pangdam, waktu itu masih Bu Wisnu, dan H-1 undangan disebar. Hari itu menjadi momen yang paling bahagia buat seluruh perempuan karena meskipun langit tidak selalu biru, tapi mereka tetap bisa menjadi istri yang berpotensi membuat keluarga mereka menuju level terbaik gitu kan. Jadi senang sekali kalau dengan mereka mungkin satu perintah udah datang dari perwakilan istri ABRI, istri Polri, kemudian Dharma Pertiwi dari istri Angkatan Laut dan Angkatan Udara, ditambah dengan jajaran Dharma Wanita dan beberapa perwakilan dari individu organisasi. Oke, Bu Hendro. Jadi tadi ini kira-kira gabungan organisasi wanita tentunya se-Kota Surabaya. Apa yang ingin spesial yang pengen dituju? Ya, kalau menurut saya sih perempuan itu inklusif ya. Kalau orang bilang bahwa inklusivitas itu hanya untuk para disabilitas, tapi kalau menurut saya inklusivitas itu ada disabilitas, kemudian ada anak-anak yang mereka juga termarginalkan, perempuan dan UMKM. Kenapa UMKM? Karena mereka modalnya sedikit. Nah, kenapa perempuan? Karena perempuan itu termarginalkan karena posisinya banyak sekali diskriminasi terhadap perempuan. Kejahatan cyber kalau sekarang, kemudian banyak sekali hal-hal yang mengancam perempuan, bahkan di literasi keuangan pun inklusi keuangan saya juga memasukkan tentang pengetahuan perempuan terkait dengan keuangan tanpa diskriminasi ya. Jadi ada percepatan akses keuangan juga untuk perempuan karena investasi bodong itu 88% korbannya adalah perempuan. Sebenarnya bukan karena dia sama sekali tidak tahu, tapi perempuan ini memang tidak diberikan bekal terkait bagaimana juga mengamankan dirinya dan asetnya. Mereka cuma berpikir kalau dia dapat uang dari suaminya, kemudian dia mendapatkan feedback terbaik dari pengelolaan keuangan dari suatu lembaga, dia bisa ngasih jajan anaknya lebih besar dan dia bisa ngasih orang tuanya karena posisinya tidak bekerja begitu ya. Tapi ketika perempuan itu diperlakukan dengan baik, dengan segala potensinya, itu perempuan itu akan menjadi tolok ukur dari sebuah kemajuan suatu area atau suatu negara ataupun suatu kota. Jadi kalau melihat Surabaya ini kota yang maju atau tidak, itu coba lihat dari perempuannya. Ketika perempuannya itu sudah inklusif, kemudian pendidikan itu ada, hadir, merangkul dan terlibat dalam dunia perempuan, dan perempuannya berbahagia, kemudian potensi kejahatan terhadap perempuan itu rendah, pelecehan terhadap perempuan itu rendah, diskriminasi terhadap perempuan itu rendah, pengaruh utamaan perempuan itu adalah menjadi nomor satu. Karena di Surabaya sendiri ada sebuah penghargaan yang diterima dari kementerian terkait anugerah Parahita Eka Praya. Kebetulan Surabaya itu sudah menjadi juara di tingkat mentor, itu menunjukkan bahwa Surabaya adalah kota yang sudah sangat ramah terhadap perempuan. Perempuannya berbahagia, perempuannya punya kans untuk maju. Kalau tadi Bu Hendro kita bicara bahwa GWO adalah gabungan organisasi wanita yang ada di Surabaya. Bagaimana dengan sisi peran pemerintah Kota Surabaya terhadap GWO maupun organisasi yang ada? Ya, di pemerintah kota itu ada kedinasan yang namanya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ya, DP5A. Termasuk pengendalian kependudukan dan keluarga berencana. Nah, di situ kita mendapatkan anggaran terkait dengan pengelolaan organisasi. Jadi kita ada capacity building untuk organisasi perempuan. Namun menurut saya, tetaplah sebagai ketua saya harus lebih lagi mendapatkan akses. Karena di era sekarang sangat mungkin ya untuk kita bisa bekerja sama. Biasanya kita juga bekerja sama dengan produk-produk
mensupport atau menjadi backbone dari perempuan, misalnya produk kecantikan, kemudian tapi tidak melulu terkait dengan itu. Jadi kalau kita misalnya dengan bekerja sama dengan produk makanan pendamping, tentu saja kita akan berbicara tentang kesehatan perempuan, ancaman diabetes terhadap perempuan. Kemudian kalau misalnya kita berurusan dengan mereka yang memiliki produk untuk bahan makanan, ya kita mengajak perempuan itu untuk produktif di bagaimana dia memberikan asupan gizi terhadap keluarganya, dan juga bagaimana ketika dia memasak dan masih punya tenaga untuk masih punya tenaga untuk memasakkan orang lain. Betul. Itu kan dia masih bisa masaknya, misalnya harusnya untuk 2 orang dia masak untuk 10 orang, yang untuk 8 orang kan bisa dijual gitu kan. Sekarang gampang jualan di online, ini aku punya masakan, ada yang pesen nggak gitu kan. Siapa tahu gitu kan masakan kita itu justru masakan yang lebih cocok di lidah tetangga-tetangga gitu kan. Luar biasa. Iya. Kalau misalnya accounting aja, kadang-kadang kita tuh perempuan tuh suka ngehack ya. Jadi kalau diajari pembukuan yang benar itu merasa aduh Bu Hendro, aku iki wis ngurusi wakeh, terus aku disuruh mikirin beginian kayaknya kok nggak mampu. Ya, simple itu bahasa laki-laki Pak. Kalau bahasa perempuan itu namanya hack gitu kan. Gitu. Gitu. Bu Hendro, aku tolong diajari accounting hack gitu kan. Bisa menghack accounting supaya tambah-tambahan itu dadi ping-pingan. Jadi yang namanya wanita ini maunya nambah, tambah-tambahan. Jadi pengurangan enggak ada, mau adanya tambah-tambahan dan ping-pingan. Gitu. Jadi ping-pinganku termasuk cicilan, ping piro gitu kan. Jadi tidak ada yang kesepakatan pengurangan, enggak ada. Gitu pembagian kan. Juga nggak ada. Yang jelas ada ping-pingan sama tambah-tambahan. Jadi kalau bicara dengan Bu Hendro, dengan wanita Surabaya, adanya rumusnya cuma satu nih. Ya, tambah-tambahan. Karena nikmat itu harus ditambah. Betul. Atau dilipat gandakan. Betul. Itu. Bukan bukan uang saku untuk. Ya, tapi kan begini uang Pak. belanja tambah dan kali. Sama. Jadi gitu ya? menambah itu kan ada seninya. Jadi menambah itu kan nggak harus dari orang lain ya, bisa dari diri kita sendiri kan. Sekarang bagaimana kita menempatkan diri kita dengan masalahnya kan kita itu kadang banyak kekurangan Pak, gitu kan. Jadi kekurangan tenaga, kekurangan semangat gitu kan. Tapi kalau kita berteman, itu biasanya kita bisa mensiasati kekurangan. Contoh, saya itu hobi jualan, terus yang beli banyak. Masalahnya nggak ada yang bayar masalahnya. Jadi kalau saya jualan, siapa yang jual? Bu Hendro, nggak usah bayar. Udah banyak duitnya, katanya begitu. Sedekah berarti ya? Sedekah. Ada sedekah online berarti ini sekarang nih ya. Jadi begini, kalau misalnya kita mengajarkan sesuatu kepada perempuan, kalau mereka memang tidak piawai di bidang yang harus mereka lakukan, nah itu kan mereka bisa siasati. Artinya begini, kenapa kita harus ada organisasi? Kenapa kok kita harus berteman? Ketika kita hobi jualan, tapi kita nggak hobi nagih, ya kan? Itu kita hanya bisa jadi produser aja Pak. Jadi kita udahlah kamu yang masak gitu kan, yang jual biar orang yang bisa nagih kan. Jadi kamu tinggal terima setoran. Ya, jadi itu begini, mensiasati kekurangan. Ini para pemirsa Singkong dan Kopi, sejak awal saya katakan ini Wonder Woman, Superwoman banget ini. Artinya tentunya gabungan organisasi wanita ini sekarang makin maju ke depan untuk mendorong wanita Surabaya untuk meningkatkan passive income. Ya. Begitu. Saya ingin kembali kepada peran pemerintah Kota Surabaya. Ya. Totality untuk mensupport dong. Ya, sejauh pasti. ini bagaimana supportnya memang nih? Kalau kita ngomong inklusif, tapi harus jujur loh ya. Iya jujur Pak. Kalau kita ngomong inklusif itu sebenarnya kan begini Pak. Pemerintah itu harus ada seperti yang saya sampaikan. Ketika sebuah inklusivitas itu dibangun, maka pemerintah itu memang harus hadir. Jadi harus hadir, merangkul dan terlibat gitu kan. Tapi kadang-kadang kita ini sebagai perempuan kan kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Memang dengan apa yang kamu lakukan kita harus ada. Gitu. Kalau cuma bikin malu buat apa gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita itu memang ada dan pemerintah itu harus benar-benar mensupport organisasi perempuan itu mendapatkan hasil yang melebihi ekspektasi yang mereka berikan, itu kan alangkah baiknya gitu kan. Bu Hendro. Ya. Setelah Bu Risma, Mas Erik. Ya. Tentunya gabungan organisasi wanita Surabaya ini juga harus sinergi dong dengan program-programnya Pak Erik. Ya. Ayo ceritain dong gimana? Ya, jadi gini, kalau Bu Risma itu kan
Bu Risma teman baik saya ya, jadi saya manggilnya Mbak Risma gitu kan. Sama kayak saya manggil penjenengan juga Mas, misalnya penjenengan manggil saya atau Mas Hendro Dik gitu kan. Kalau Bu Risma manggil Mas Hendro gitu. Kalau Mas Erik manggil saya Mbak Iis gitu kan. Saya manggilnya tetap Mas gitu kan, karena beliau punya kedudukan yang baik gitu kan. Saya sama Mas Erik dekat, sama Bu Erik juga dekat gitu kan. Kalau semisal saya dulunya sama Bu Risma tidak bisa berkomunikasi secara langsung karena harus lewat Mas Hendro. Sekarang kalau saya berkomunikasi dengan Mas Erik lewat istrinya. Jadi sebenarnya sinergi banget ya? Iya. Jadi sebenarnya dengan istri itu lebih enak. Ya. Jadi kalau dulu ada Bu Risma kan nggak mungkin dong saya dengan Pak Joko suaminya gitu kan, susah gitu. Kalau sekarang kan dengan Bu Eri gitu kan. Jadi kalau misalnya sebenarnya di tahun ini kita itu sedang mendukung kegiatan dari Connectpedia untuk melakukan overcome. Jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah, baik itu masalah tentang apapun yang ada, utamanya masalah membangun ekonomi yang berkelanjutan. Jadi wajar kan kalau misalnya Pak Erik minta, Mbak boleh nggak aku dapat profilingnya dari Connectpedia misalnya. Oh ya Mas, kita itu sebenarnya ada di 5 tahun yang lalu. Di pertama kita hadir dengan Pujasera Bisnis. Jadi yang kita pujaserakan itu bukan jualan tapi bisnisnya gitu kan, supaya bisa saling sinergi. Karena kalau kita terkoneksi, kalau kita berkolaborasi mungkin kita bisa mengalahkan konglomerasi gitu. Nah kemudian di tahun kedua kita sempat bikin impactful, karena waktu itu memang apapun yang dilakukan itu selalu berdampak. Di tahun ketiga adanya disrupsi pandemi ini pasti membuat kita menjadi game changer dong. Jadi ketika kita kita menjadi pemain, nah kita harus bisa memimpin permainan ini seperti apa. Ketika yang bisnis itu yang bagus cuma di bisnis kesehatan misalnya, atau di bisnis yang punya akses ke pemerintah. Nah sekarang di konferensi yang keempat ini kita menampilkan topik overcome. Nah itu kita jelaskan ke Pak Eri bahwasannya memang wali kota tidak mungkin bisa bekerja sendirian. Kita kan harus bantu gitu kan. Bersama-sama. Banyak sekali permasalahan di kota Surabaya ini yang harus ditangani dan kita harus bergotong royong. Kadang memang tampaknya bahwa peran yang harus dientas itu adalah meningkatkan kesejahteraan saja gitu kan. Sebenarnya membuka peluang-peluang itu juga ujung-ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan. Artinya bahwa pemerintah Kota Surabaya yang saat ini dipimpin Mas Erik pasca Bu Risma terhadap gabungan organisasi wanita ini sangat welcome ya. Termasuk dengan dinas dan instansi terkait. Sekarang pertanyaan saya begini. Bagaimana gabungan organisasi wanita ini memandang daripada potensi-potensi wanita yang ada di kecamatan nih? Nah, tapi saya lebih spesial ingin mengangkat, ingin membicarakan bagaimanapun juga Bu Camat itu kan juga yang punya perempuan. Jadi begini, kita kebetulan itu sudah ada garis koordinasi yang berbeda antara Dharma Wanita PKK dan juga gabungan organisasi wanita. Kalau di PKK, kebetulan saya juga ketua Dharma Wanita. Kalau ketua Dharma Wanita itu aksesnya ke istri PNS. Bukan kita merasa lebih eksklusif gitu kan. Tapi memang organisasi Dharma Wanita ini lebih diciptakan oleh Tuhan, karena kita nggak bisa milih anggotanya. Ya PNS itu kawin dengan siapa, ya udah itu anggota kita gitu kan. Bahkan saya juga masuk anggota Dharma Wanita itu nggak pernah ngelamar gitu kan. Ngelamar dong, daftar, nggak pernah daftar Pak. Sejak menikah dengan Pak Hendro yang notabene adalah Korpri, maka saya adalah Dharma Wanita. Ketika Pak Hendro menjadi Kota Surabaya, otomatis saya menjadi ketua Dharma Wanita. Dan saya juga nggak bisa milih gitu kan, di bawah saya harus siapa gitu kan. Kalau Pak Eri milih misalnya kepala dinas ini harus begini itu kan. Nah mereka menikah dengan siapa, ya itu jadi anggota saya gitu kan. Artinya mereka adalah sebuah tim. Nah itu yang paling membuat saya tertantang sebenarnya di Dharma Wanita. Jadi kita memimpin jajaran di bawah kita yang kita itu nggak milih gitu kan. Bahkan kita nggak seleksi lah anggotanya gitu kan. Terus itu gimana itu memilahnya? Tapi, nah ketika kita menyayangi, ketika kita menghormati, itulah memaafkan itu ada gitu kan. Jadi
Jadi seneng banget gitu ya di Dharma Wanita tuh ketika kita itu benar-benar jadi ibu gitu ya. Jadi sama ketika saya memiliki anak 1 sampai dengan 3, saya kan nggak bisa milih anak saya harus bagaimana ya, Tuhan kasih itu gitu kan. Jadi di situ senengnya kita bisa justru dari Dharma Wanita itu saya belajar tentang potensi perempuan yang benar-benar custom. Betul. Dan semua se-custom-customnya pasti ada gunanya, gitu kan. Betul. Pasti ada gunanya. Okay. Ada orang yang nggak punya empati sekalipun, itu kita ngeruasanin, gak ono empati nih yo. Tapi ternyata mereka yang nggak punya empati, itu pinter nagih, Pak. Jadi nih, Bu, tolong tagih no, Bu. Itu apa namanya koperasinya Dharma Wanita belum masuk nih duitnya. Dia tuh paling getol bisa nagih loh, Pak. Hebat kan. Nah, jadi semua orang itu ternyata punya pintu masuk masing-masing. Yeah. Tapi kalau orangnya yang empati, Bu tagih no, aduh Bu sakno wis gak usah gitu kan. Jadi artinya dari situ kita belajar bagaimana kita fokus pada kelebihan dan kita siasati kekurangan. Ya. Wendro, tadi banyak cerita nih. Ya. Tentang Dharma Wanita. Terus gimana ngatur waktu? Satu sisi ngatur Dharma Wanita, satu sisi ngatur gabungan organisasi wanita. Surabaya loh itu, gitu loh. Iya, jadi itulah namanya waktu. Kekuatan kolaborasi. Pak, Bapak kalau lihat kita punya flyer, kadang semua logo ada Pak. Logo Perwosi, GOE dan Dharma Wanita jadi satu. Acaranya apa? Acaranya Perwosi senam bersama. Marmono mangan bersama. Nah itu yang paling saya suka tuh, makan bersama. Mangan bersama, UMKM ditekokno, iya kan. Terus senamnya di Lombano. UMKM kan kon dodolan, urunan tuku piala Pak. Iya gitu kan. Nah begitu, dari organisasi perempuan yang ada, mereka boleh display apa yang terbaik di organisasinya. Misalnya saya seneng Bayangkari itu dia sangat concern terhadap UMKM ya, produknya banyak banget dan mereka bisa kok bikin pameran mereka sendiri gitu kan. Nah kita yang punya kota kan boleh dong kalau misalnya Bu, kalau misalnya Bayangkari itu bikin event gitu kan, ada Dharma Wanita di situ gitu. Nah, partnership gitu ya? Partnership gitu ya. Partnership. Tapi itu udah sering terjadi ya. Kemarin tuh di ulang tahun Yayasan Kemala Bayangkari kebetulan mereka bikin tumpeng gitu kan. Tumpengnya itu tumpeng bukan dari makanan gitu kan. Jadi tumpeng hiasan. Jadi karena kita itu pandemi kan nggak boleh makan yang maksudnya makan tumpeng terus kita nggak swab, kita nyanyi selamat ulang tahun gitu kan nggak enak gitu kan. Tumpengnya palsu Pak, dari karton gitu ya. Itu dilombain gitu kan. Yang bikin anak-anak sekolah di Bayangkari, kebetulan saya jadi juri. Jadi jurinya dari Dharma Wanita. Itu asik banget lah. Kita bisa bersinergi seperti itu. Wendro, melalui Jatim News ini juga melalui Singkong dan Kopi bisa menyapa kawan-kawan kita, ibu-ibu kita yang ada di bawah GWO nanti yang untuk bisa berinteraksi. Apabila ibu-ibu ada pertanyaan, ingin menyapa, silakan di like, subscribe dan tentunya dikomentari. Yang tentu komentarnya saya juga seneng ya kalau misalnya seluruh anggota gabungan organisasi wanita yang menyaksikan acara ini juga subscribe gitu kan. Karena kita butuh sentuhan subscribe itu gitu kan. Oke gitu. Sekarang yang lebih khusus nih, susah nggak sih ngatur ibu-ibu Surabaya nih? Ya itu kan bahasa batin ya Pak, jadi bahasa kalbu lah gitu kan. Saya tuh lebih banyak ketawa-ketawa lah daripada harus bagaimana. Tapi ketawanya nggak palsu kan? Nggak. Jadi jangan sampai ada senyummu adalah tangisku kan, begitu nggak ada ya. Jadi kalau sama ibu-ibu tuh Pak, mereka itu kan kalau di GOW, kalau di Dharma Wanita ada batasan kan umur 55 58 tuh pensiun. Jadi kita setelah itu kita jarang yang ketemu lagi kan. Maksudnya nggak boleh yang sudah nenek nggak boleh bergabung. Boleh, gitu. Tapi kan jarang ya. Nggak boleh diskriminasi loh ya. Enggak, kita nggak ada diskriminasi. Jadi Bapak Ibu ada yang ada di rumah. Jadi organisasi kita itu memberikan akses luas-luasnya tanpa diskriminasi. Nah itu namanya literasi organisasi ya. Jadi semua orang bisa mengakses organisasi tanpa terkecuali. Nah kalau di Dharma Wanita itu karena bapaknya udah pensiun, mereka sungkan aja sendiri gitu Pak. Tapi kalau di GOW itu yang nenek-nenek ada istri veteran itu yang umurnya 80 masih ada.
begitu. Umurnya 90 dari Ikatan Istri Dokter tuh masih ada. Ingat loh, kalau ngumpul-ngumpul itu silaturahmi, panjang umur, panjang rezeki loh. Iya, karena gitu di sana terbuka pintu-pintu rahmat ya. Bu Hendro. Ya. Tadi sudah dijelaskan kan begitu betapa capeknya dan ini. Kemudian untuk tahun ini apa target yang ingin dicapai bersama pemerintah Kota Surabaya dengan bersama Mas Erik, GWO bersama-sama maupun pemerintah? Saya targetnya adalah perempuan Surabaya terkoneksi. Karena bangkit sudah, maju sudah, tumbuh sudah, terkoneksi yang belum. Jadi targetnya adalah perempuan. Jadi kemarin kita sempat ada di Surabaya Fashion Week, itu kita ada percepatan akses keuangan daerah juga dibentuk tim TPKAD. Saya terima kasih sekali Pak Eri Cahyadi yang sudah menjembatani apapun yang kita mau. Dan ketika jembatan itu dibangun, kita punya semangat dan kita punya segalanya karena kita akan menjadi terkoneksi. Begitu terkoneksi maka kita akan berkolaborasi, dan kolaborasi itu sekali lagi bisa mengalahkan konglomerasi. Nah itulah Surabaya dengan gotong royong warganya. Nah terus begini, kita tuh sebenarnya sudah punya program dari untuk disabilitas tuh kita punya Work for Autism, kemudian ada Work for CP, kemudian kita ada Hari Disabilitas. Untuk acara perempuan kita punya Hari Kartini dan hari ulang tahun masing-masing, hari ulang tahun Gabungan Organisasi Wanita dan hari ulang tahun Dharma Wanita. Nah disitulah kita bisa mengeksplor talenta-talenta dari Dharma Wanita internal gitu kan, atau kadang-kadang kita akses ke Dharma Wanita dinas-dinas dengan membawa bendera bahwasanya kita ini adalah ibu dan kita bikin lomba untuk anak-anak. Di tahun 2021 kita udah bikin lomba e-sport, kita udah bikin lomba bukan kompetisi sepak bola, kemudian kita juga sudah bikin lomba untuk serial film Ibu Pahlawanku, itu dari tahun 2016, berarti ini adalah sesi ke-6. Untuk tahun kemarin kita bikin namanya Generasiku Cakap Digital karena kita khawatir kalau kita tidak menggunakan akses digital secara produktif itu kan sangat mengganggu. Lagian sekarang kalau kita misalnya mau melamar pekerjaan itu orang harus lihat jejak digital kan. Nah kita harus kasih tahu bahwa jejak digital itu harus dibangun. Nah itu kita bikin kompetisi film. Alhamdulillahnya tiba kita memiliki 100 film-film dokumenter atau film-film pendidikan terkait dengan literasi digital. Itu barokallah banget ya. Jadi kita nggak perlu lagi bikin atau syuting-syuting terkait itu, tapi dengan lomba kita memiliki banyak topik gitu kan. Nah kemudian untuk olahraga tradisional itu kan kita kepingin membangun kembali olahraga tradisional. Kita bersama Fortina, Forum Permainan dan Olahraga Tradisional Kota Surabaya, kita bikin presentasi olahraga tradisional, dan itu diikuti oleh seluruh SMP yang ada di Kota Surabaya. Kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Jadi tiba kita punya lebih dari 100 video terkait dengan olahraga tradisional. Ada egrang, ada egrang batok, ada pati lele, ada ketapel, ada gobek sodor. Ya, jadi itu olahraga itu dikenalin lagi oleh mereka. Jadi mereka menyapa pemirsa juga dengan bahasa mereka gitu kan. Kebetulan juga untuk tahun depan kita targetnya adalah membangkitkan kembali semangat untuk baseball dan softball. Waduh, luar biasa. Karena digital native itu pasti dia ngai pinter, ango pinter, turu pinter. Tapi mereka butuh time exit untuk mereka bisa bersosialisasi dengan kawan-kawannya melalui olahraga. Jadi olahraga tradisional boleh, sepak bola boleh gitu kan. Kalau yang lebih khusus dari mereka yang punya gangguan perilaku karena hiperaktif kayak saya gitu kan, bisa baseball, softball karena kan kaki juga bergerak, tangan juga bergerak. Kemudian kita punya fokus yang juga bisa ditata. Ya, saya sudah menghubungi Bu Yayu Dosi untuk estafet baseball, softball di 5 tahun ke depan. Luar biasa. Bapak bantu saya dong. Oke. Ini Jatim News ini tentunya akan siap berkolaborasi, dan kemudian di sini tidak saja persoalan media, kita juga di IT maupun pengembangan soft skill. Ayo sama-sama nanti bila perlu habis ini next kita gimana. Dan jangan lupa tadi udah janji bahwa Surabaya Signature akan kita hadirkan begitu di forum ini. Sebentar. Ada yang ingin saya tanyakan secara khusus ini Bu Hendro. Surabaya ini adalah kota besar. Ya.
dengan peran panjenengan yang sebegitu besar, kemudian backup pemerintah Kota Surabaya Mas Erik dengan yang lain. Ya. Oke. Jadi iri dong daerah yang lain. Oke, sebentar nih, Ya. sebentar. Hobi nyolot. Oke. Artinya Surabaya ini di backup oleh daerah yang namanya daerah bubble zone. Ya. Ada Sidoarjo, Ya. ada Gresik, ada Ya. Mojokerto. Ya. Ini gimana nih kreasinya dan Ya, hubungannya jadi nih? begini Pak, saya senang sekali lah. Aduh, Mas Erik sekali lagi terima kasih. Sebenarnya kita itu nggak bisa ya pasti sendirian Pak. Ya jadi kita itu mesti bareng-bareng gitu kan. Jadi rame-rame lah. Kadang-kadang saya tuh aduh hormat banget lah sama PKK Tuhan. Jadi Blue Angel itu benar-benar diturunkan ke kecamatan-kecamatan oleh Tuhan berupa PKK gitu kan. Itu programnya lebih seru lagi Pak, lebih capek lagi kan, stunting begitu ya, terus kemudian Itu pengentasan. dengan daerah Sidoarjo dan daerah yang Ya, pendukung itu. jadi kita begini Pak, ketika kita lagi baik nih sama produser bubur bayi gitu kan, saya kan kemarin Jumat tuh saya WA ajudannya Bu Eri, Bu saya ini kirim bubur nih untuk dibagikan ke kecamatan gitu kan. Orang itu ngelihatnya Bu Hendro baik banget ya ngasih. Sebenarnya enggak loh Pak, yang capek itu yang bagi. Bu, terima kasih ya Bu. Jadi yang pakai itu yang capek yang bagi Pak. Bayangin dia harus door to door gitu kan. Jangan salah nih ya. Para pemerhati, pemirsa Singkong dan Kopi, tolong komentar biar Bu Hendro ngirim bubur. Apalagi mau dikirim nih? Betul, ya. Apalagi mau dikirim nih? Yang dikirim itu bubur sama ini Pak, vitamin untuk ibu hamil. Jadi jangan sampailah generasi Surabaya itu menjadi terlambat. Susu nggak nih susu nih? Susu belum ada Pak. Nanti kalau ada saya sampaikan. Susu belum ada yang nyumbang. Jadi produser susu tolong ya. Kalau Anda punya susu untuk bayi, kita bisa teruskan untuk anak-anak stunting dan kami siap meneruskan. Terima kasih ya. Selama ini masih ada bubur sama vitamin. Oh ada salep popok ya. Ini kok dari tadi yang saya dengerin kok bayi susu. Lah ini kami yang bapak-bapak yang puber-puber ini itu gimana cukup ya? menjadi pangeran yang bisa gini. menyita sandal kita di jam 6 sore. Karena jam 6 sore itu Cinderella harus pulang. Jadi kalau nggak pulang sandalnya hilang sebenarnya. Oke, Bendro, tadi Ya. sudah kita lihat keluh kesah dan persoalan-persoalan dinamikanya, ronanya Ya. memimpin, mengorganisir sebuah organisasi, gabungan organisasi wanita di Surabaya. Kemudian next ini harus dilakukan apa bersama pemerintah Kota Surabaya. Ini yang di rumah nggak protes nih anak-anak nih? Ya itu tadi Pak, jam malamnya jam 6. Oh gitu. Pak, tapi tadi yang Gresik aku belum jawab ya. Oke, gimana? Jadi gini, saya tuh punya kakak saya itu lurah di Osowilangun. Lurah ya, kepala desa di Osowilangun. Jadi kita tuh juga masih sinergis loh dengan Gresik melalui program-program. Kemarin kita bikin namanya Gerakan Nasional Budidaya Lele. Jadi Gernas Bule itu kebetulan dikukuhkan oleh Bu Arumi selaku Ketua PKK Provinsi Jatim. Jadi lele kita itu nggak hanya dibagi di Surabaya, tapi dibagi di seluruh Indonesia. Oh begitu. Itu lele sudah digoreng apa lele penyet Lele bibit Pak, karena waktu disrupsi pandemi, waktu terganggu karena pandemi itu kan APCI Asosiasi Pengusaha Ikan Lele itu, Bu ini kalau begini terus, ini kita juga jugruk panitia Bu. Terus piye lah kalau lele yang dibeli itu yang gede aja. Nah kita bibit-bibit lele gimana? Nah kita itu mendonasikan, kita beli bibit-bibit lele, kita donasikan untuk keluarga supaya mereka bisa memelihara lebih lanjut lelenya gitu. Karena menurut kita seandainya itu ditaruh di keluarga dengan mereka yang memiliki anak ataupun mereka yang hamil, sebenarnya kecukupan gizi atau kecukupan protein yang dihasilkan oleh lele itu cukup untuk mensupport mereka. Itu sih karena ketika pekarangan pangan mereka itu tidak semuanya bisa dimakan, maka sisanya bisa dijual atau ditukarkan gitu, saling barter. Kayaknya kami dari Jatim News, Singkong dan Kopi dan potensi yang ada di rubrik-rubrik yang ada di Jatim News harusnya melekat kepada beliau untuk jadi tim medianya ini. Boleh Pak. Jadi makin saya rame memang kan begitu senang ya? membantu lah. Ya. Karena kami dengar dari tadi itu enak-enak aja, lele kemudian gitu. Ya penyetan gitu ya. Gitu. Ayam pecel itu nggak ada kira-kira? Ayam itu kita masih susah karena
harus ada kandangnya segala macam Pak ya. Telur begitu? Telur ya. Kok jadi makanan yang kita ngomongin ini? Telurnya kalau yang udah, jadi sebenarnya kalau telur itu kita ada bukan sampah telur ya. Jadi ada telur yang dihasilkan oleh mereka yang bikin kue, mungkin putihnya nggak mau gitu kan. Itu sebenarnya bisa untuk diolah jadi makanan yang lain. Ibu-ibu Surabaya itu luar biasa kok gitu. Jadi kita tuh selalu siap untuk bergandengan tangan. Jadi baik itu bisa melalui GOW maupun melalui Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya. Nah, yang olahraganya pasti di Perwosi. Nah, yang terbaru itu sebenarnya kita punya organisasi namanya Ikatan Langka Dansa. Waduh. Karena perempuan tuh harus berbahagia. Jadi tolok ukur perkembangan sebuah kota itu dia maju, kemudian kota itu aman dan nyaman itu dilihat dari perempuannya, apakah perempuan di sana itu maju dan berbahagia. Katanya cukup dengan melihat drama Korea udah bahagia nih. Loh, drama Korea itu sebenarnya kan hanya untuk apa ya Pak, ketika mereka harus reparenting terhadap dirinya sendiri. Jadi begitu ibu-ibu tuh udah capek, kemudian dia mau menghealing gitu kan, mungkin bisa dengan drama Korea, tapi setelah itu kan harus kembali ke kenyataan Pak. Oke, para pemirsa yang berbahagia dari rubrik Singkong dan Kopi dari Jatim News, saya ingin final pertanyaan kepada beliau dan harus dijawab dengan jujur nih. Ya. Biasanya ibu-ibu kalau sudah ngumpul nih, visionnya luar biasa. Ya. Gimana nih? Dilihat itu peluang atau bagaimana? Ya. Atau jadi sebuah catwalk aja itu semua apapun hambatan ataupun kekurangan itu semuanya bisa jadi peluang. Sekarang ini kan kita lagi gencar untuk UMKM. Iya. Dan tidak semua ketika kita bertemu itu sebenarnya menguntungkan sih Pak. Jadi ada yang memang mereka harus belanja ya, kemudian ada mereka yang harus jualan gitu kan. Kalau mereka jualan nggak ada yang belanja gimana gitu kan. Jadi sosialita yang mereka membelanjakan sebagian uangnya untuk fashion yang lagi tren atau bagus juga ya, itu kan menghargai diri sendiri dengan menggunakan baju yang bagus, tapi kami mohon juga mereka bisa ikut andil untuk keberlanjutan UMKM utamanya, karena di sekarang ini cukup susah bagi UMKM untuk menjual ke everyone gitu kan. Mereka harus menjual ke someone, dan mereka itu kan bisa pesan secara custom juga gitu, punya modelnya kayak apa. Nah itu saya terima kasih juga dengan pemerintah Kota Surabaya. Kemarin Bu Eri juga udah menginisiasi bahwa kita wajib pula menggunakan produk-produk UMKM Surabaya. Tapi saya juga setuju kalau itu menjadi bagian dari Indonesia, karena kan orang-orang Surabaya yang ada di Kalimantan, orang-orang Surabaya yang ada di Papua juga kepingin lah dia punya produk-produk dari Surabaya gitu kan. Berarti kita kan harus ekspansi. Sedangkan orang-orang yang ada di Papua juga kepingin beli produk Surabaya. Tapi mereka juga kan pasti kepingin bahwa apa yang mereka punya juga dikenal di Surabaya, karena Surabaya ini etalase seperti itu. Jadi kegiatan yang kolaboratif itu memang mau tidak mau harus kita galakkan. Dan juga itu terkait dengan kekuatan adaptasi. Ketika kita di era sekarang ini banyak hal yang tidak pasti ya, tiba-tiba ada Omikron, tiba-tiba ada apa gitu, tiba-tiba ada COVID jenis apa gitu, itu kan membuat kita harus re-strategi gitu kan. Tapi ketika kita memang gampang untuk beradaptasi, itu kita akan lebih mudah untuk survive. Solusi-solusi itu akan selalu ada. Nah, solusi-solusi itu kadang tidak selesai di meja derita gitu kan. Ada meja bisa jadi derita solusi nih ya? itu selesai di meja-meja kebahagiaan gitu. Artinya meja mereka makan. Mereka yang punya keleluasaan ekonomi itu kan mereka bisa membantu yang lain gitu kan. Jadi sebenarnya itu bisa digunakan untuk produksi lebih lanjut. Kita itu sebenarnya nggak hanya di Surabaya Pak. Saya dengan Nima, dengan Tarya yang ada di Trenggalek itu juga berkomunikasi gitu kan. Bahkan di sana dia punya kawasan disabilitas. Dengan Bu Novita Hadini Muhammad, saya support beliau untuk Uprintis gitu. Jadi UMKM perempuan
rintisan gitu kan. Kemarin juga sempat kegiatannya dibuka oleh Menteri Koperasi Pak Teten Mas Duki, dan itu akan benar-benar membuat kita melek bahwasanya kita tidak bisa head to head antara UMKM dengan produsen-produsen besar gitu. Nah, kita sudah mulai memikirkan enaknya bagaimana ya. Nah, kadang-kadang kita melihat selera itu, melihat mereka-mereka yang notabene mereka punya kelebihan uang, mereka lagi ngumpul, mereka itu butuhnya apa. Nah, dari kebutuhan itu nanti kita bisa sampaikan ke UMKM kan. Memang kan harus ada yang begitu, Pak. Kita kan membaca selera. Nah, ketika Surabaya banyak sekali event, habis Surabaya Fashion Week, kemudian Surabaya Fashion Parade itu, kita akan melihat bahwa kebutuhan di kota Surabaya amat sangat banyak gitu kan. Ketika di Surabaya Fashion Week itu menampilkan banyak crafter Surabaya, jadi hasil-hasil UMKM Surabaya, maka di Surabaya Fashion Parade itu ada desainer. Jadi sebenarnya karena kita ini harus dihargai dari satu, nggak seluruh poin ya, artinya seandainya saya bisa gambar pun, kalau batik saya dikerjakan di Surabaya mungkin mahal, mungkin bisa dikerjakan di Solo. Nah, begitu di Solo pengrajinnya lebih murah, nanti desainernya pakai desainer Surabaya gitu kan. Kolaborasi itu hanya gitu ya. Kolaborasi itu kan hanya satu produk, ini belum produk yang lain gitu. Produk yang lain itu pun amat banyak. Jadi nonsen kita tidak tersinergi dengan daerah-daerah lain. Ya. Oke, terima kasih sahabat Singkong dan Kopi. Sekali lagi, kali ini saya ketemuan narasumber yang lengkap banget bicara fashion, dan saya yakin nanti ini ketika fashionnya seperti ini, gabungan organisasi wanita termasuk Dharma Wanita selalu melihat nih pimpinannya ini pakai gimana kan gitu ya, selalu tampil ceria dengan baju dan motif yang luar biasa. Oh gitu. Terima kasih Bu Hendro, dan harapan kami ini adalah bukan yang terakhir. Kita akan berkelanjutan terutama dengan Jatim News. Sudah janji loh ya, nanti kita akan bersama-sama mengembangkan Surabaya Signature. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Singkong dan Kopi. Salamnya begini. Ya, salam Singkong dan kopi.